Sassuolo mengajar Atalanta 3 gol tanpa balas dalam lanjutan Serie A 2025-2026. Ada aksi gila J.Itzes membantu Inero Verdi menang dan tak kebobolan. Sassuolo bertandang ke Gewi Stadium Bergamo. Tim tamu tampil solid di belakang yang dihuni duet J.Itzes dan Tarik Muharemovic. Di menit ke-8, Itzes langsung menyelamatkan gawang Sassuolo dengan aksi gila. Bek timnas Indonesia itu menahan tembakan keras Ademola Lookman dengan wajahnya. Memanfaatkan crossing dari sisi kanan, Lookman menerima bola dan melepaskan shot keras kaki kanan. J.Itzes dengan sigap mengalungnya dengan wajah. Aksi gila J.Itzes itu menyelamatkan gawang Sassuolo dari kebobolan cepat oleh Atalanta. Meski sempat terkapar dan dicek petugas medis, J.Itzes akhirnya melanjutkan laga dan main penuh. SofaScore mencatat Itzes membuat sekali tackle, 4 sapuan, 2 blok, 5 recovery, 4 kali duel. Ia mendapat rating 7,6, terbaik ketiga setelah Berardi dan Pinamonti di skuad Sassuolo. Sassuolo akhirnya menang atas Atalanta dengan defisit 3 gol tanpa kebobolan. Domenico Berardi bikin brace, ditambah 1 gol dari Andrea Pinamonti. Hasil ini membawa Sassuolo naik ke peringkat 8 klasemen Liga Italia dengan 16 poin. Sementara Atalanta masih tertahan di peringkat 13 dengan 13 poin. Dan James menjadi bintang utama saat Go Ahead Eagles menumbangkan Feyenoord 2-1 pada lanjutan Eredivisie di De Adelaar-Horst. Bek kiri timnas Indonesia itu bukan hanya mencetak gol indah, tetapi juga tampil dominan sepanjang pertandingan. Go Ahead memulai laga dengan agresif. Tekanan tuan rumah langsung membuahkan hadiah penalti pada menit ke-13 setelah Mats De Kuil ditarik oleh Leo Saur di kotak terlarang. De Kuil sendiri yang mengeksekusi penalti dan sukses mengecoh Timon Wellenreuter untuk membawa Eagles unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, pertandingan berjalan lebih intens, terutama dari sisi kiri di mana James menguasai ritme permainan. Aksi terbaiknya muncul menjelang laga usai. Lewat sebuah serangan balik di menit ke-86, James menerima bola jauh di daerah pertahanan sendiri. Ia menggiring bola sepanjang sisi kiri lapangan, melewati Anis Halsmausa, lalu menaklukkan Wellenreuter dengan penyelesaian tenang. Gol soloran itu menggandakan keunggulan Go Ahead dan memantik sorakan keras dari para pendukung. Performa James sendiri menjadi sorotan utama. SofaScore menobatkannya sebagai Man of the Match dengan rating 7,8, sedangkan VoteMob memberikan penilaian lebih tinggi yaitu 8,6. Selain mencetak gol, pemain 25 tahun itu tampil tanpa celah di lini belakang. 4 intercept, 4 sapuan, 2 tackle bersih, dan 3 kemenangan darat. James makin menentukan konsistensinya musim ini. Dari 16 penampilan, ia telah mencatatkan 1 gol dan 4 assist, menunjukkan kontribusi 2 arah yang sangat penting bagi skuad Malvin Bowell. Pelatih tim nasional U17 Indonesia Nova Arianto ingin pasukannya tampil lebih agresif saat menghadapi Honduras pada pertandingan terakhir grup H Piala Dunia U17 2025 Senin. Dari 2 pertandingan yang sudah dimainkan, timnas U17 berada di posisi ketiga klasemen grup H setelah kalah 3-1 dari Zambia dan takluk 0-4 dari Brazil. Penampilan agresif dan diharapkan berbuah banyak gol menjadi kebutuhan mutlak timnas U17 untuk menjaga asa lolos ke babak 32 besar. Indonesia kini menjadi penghuni posisi terakhir dari 12 tim peringkat ketiga. Selain tim peringkat pertama dan kedua masing-masing grup, hanya 8 tim peringkat ketiga terbaik yang berhak melaju ke babak gugur. Seandainya mampu menang atas Honduras, Indonesia akan memiliki 3 poin dan berpeluang menggeser tim peringkat ketiga grup G saat ini, Kolombia. Sedangkan untuk dapat bersaing dengan 7 tim peringkat ketiga lainnya, Indonesia dipastikan kalah karena sampai saat ini memiliki catatan selisih gol -6. Kami tahu secara peluang memang masih sama terbuka, walaupun 60% atau 40%. Namun saya bilang ke pemain, mereka harus memaksimalkan setiap kesempatan. Saya minta pemain lebih maksimal lagi, tutur Nova. Indonesia akan bermain melawan Honduras di lapangan 2 Aspire Academy Doha mulai pukul 17.45 waktu setempat. Kevin Dix tampil luar biasa saat membawa Borussia Mönchengladbach menang 3-1 atas FC Cologne dalam derby Rhein ke-50 di Stadion Borussia Park Sabtu malam waktu setempat. Selain mencetak gol lewat eksekusi penalti yang tenang, bek berdarah Indonesia itu juga dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan versi VoteMob dengan nilai 8,4. Statistik menunjukkan Dix benar-benar tampil dominan. Ia bermain penuh 90 menit, mencetak 1 gol dan mencatat akurasi umpan 93%. Ketika Gladbach dalam tekanan, Dix menjaga lini pertahanan tetap solid dan memimpin rekan setimnya dari belakang dengan ketenangan khas pemain berpengalaman. Bek timnas Indonesia itu tampil sempurna, bukan hanya kokoh di lini pertahanan, tetapi juga berperan penting dalam membuka jalan kemenangan Gladbach lewat eksekusi penalti yang tenang di babak kedua. Gol perdananya menjadi momentum kebangkitan tim yang kini berhasil mencatat 2 kemenangan beruntun di Bundesliga musim 2025-2026.
Bagi Kevin Dix, laga ini menjadi salah satu penampilan terbaiknya sejak bergabung dengan klub. Selain mencetak gol, ia memimpin lini pertahanan dengan tenang, menghalau beberapa peluang Cologne, serta menjaga kestabilan ritme tim sepanjang laga. Kemenangan ini membuat Gladbach mencatat 2 kemenangan beruntun di Bundesliga untuk pertama kalinya sejak musim dingin 2020-2021. Dari yang sempat terpuruk di papan bawah, kini Die Vollen mulai memperlihatkan tanda-tanda kebangkitan. Timnas U23 Indonesia mulai kembali memanaskan mesin menjelang tampil di SEA Games 2025. Sebelum tampil di ajang multi-event antar negara Asia Tenggara itu, Garuda Muda akan menggelar 2 pertandingan uji coba melawan Mali pada 15 dan 18 November mendatang. Sebagai persiapan, PSSI telah merilis daftar pemain yang dipanggil. Terdapat beberapa nama yang cukup berpengalaman di tim nasional senior, seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, hingga Hoki Karaka. Selain itu ada juga nama pemain diaspora, yakni Mauro Zilstra dan Dion Marks. Keputusan PSSI menurunkan tim U23 pada FIFA Matchday November bukan tanpa alasan. Pertandingan melawan Mali menjadi kesempatan penting bagi pelatih Timnas U23 Indonesia Indra Syafri untuk menilai kesiapan para pemain. Dengan status sebagai juara bertahan SEA Games, Timnas Indonesia tentu membawa beban ekspektasi tinggi. Namun dengan wajah-wajah segar seperti Mauro Zilstra, Ivar Jenner, hingga Rafael Struijk, publik sepak bola tanah air boleh berharap munculnya energi baru dalam misi mempertahankan supremasi di kawasan Asia Tenggara. Timnas Indonesia U23 akan berupaya mempertahankan medali emasnya di Thailand pada akhir tahun ini. Skuad senior Timnas Indonesia baru saja mengakhiri perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini, PSSI memastikan bahwa tim senior akan beristirahat untuk jeda internasional November. Untuk saat ini, Indra Syafri akan fokus menemani Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025. Skuad Garuda Muda adalah juara bertahan di kompetisi ini. Beberapa pemain abroad pun dipanggil. Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Mauro Zilstra masih masuk dalam kategori usia. Demikian pula dengan Adrian Wibowo dan Miliano Jonathans. Sementara itu, Elkan Bagus sudah lama tidak membela Timnas Indonesia. Terakhir kali dia tampil adalah di Piala Asia 2023 yang dimainkan pada Januari 2024. Permasalahan di Timnas Indonesia U23 bersama Sintayong menjadi akhir dari segalanya. Ketika Patrick Kluivert menjabat pun, Bagot tak pernah dipanggil. Salah satu alasannya adalah karena dia harus fokus di klub. Namun di musim ini, Ipswich Town tidak pernah memainkannya di level senior. Kini, bisakah Bagot membela Timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di SEA Games 2025? Sayangnya baru beberapa hari lalu, hal itu tidak dimungkinkan. Bagot berulang tahun ke-23 pada 23 Oktober 2025 lalu. Itu artinya sang bek tengah tidak lagi memenuhi kriteria secara usia untuk SEA Games 2025. Satu-satunya Timnas Indonesia yang bisa dibela Bagot adalah di level senior. Namun dia juga tidak akan tampil dalam waktu dekat karena tak ada agenda tim senior pada bulan November. Bagot kini masih berupaya untuk mendapatkan menit bermain di klubnya. Proses pencarian pelatih baru Timnas Indonesia memasuki tahap akhir. Setelah beberapa hari terakhir dipenuhi spekulasi dan berbagai nama yang berseliweran di publik, PSSI memberi sinyal kuat bahwa keputusan final sudah semakin dekat. Exco PSSI Khairul Anwar memastikan bahwa identitas pelatih anyar skuad Garuda akan dipaparkan dalam rapat Exco PSSI yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. Khairul menyebut, PSSI sudah berkomitmen untuk mendatangkan pelatih yang dinilai paling sesuai dengan kebutuhan program jangka panjang Timnas Indonesia. Ia tidak menampik bahwa banyak nama beredar sejak kursi pelatih kosong setelah kepergian Patrick Kluivert. Meski begitu, ia menegaskan bahwa rumor tersebut adalah hal lumrah dalam proses perekrutan pelatih di level internasional. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya mengungkapkan bahwa federasi telah mengerucutkan daftar kandidat menjadi 5 nama. Para kandidat tersebut berasal dari 3 hingga 4 negara berbeda. Erick menambahkan bahwa proses seleksi berjalan ketat, mengingat pelatih nantinya akan menangani program Timnas di berbagai kelompok umur dan agenda kompetisi yang cukup padat. Pemain keturunan Indonesia, Luke Xavier Kidd, memberikan sebuah kode sedang berada di Jakarta. Pemain berdarah Australia itu mengenakan jersey tim merah putih dan membuat publik menilai bahwa dirinya dipanggil ke pemusatan latihan Timnas U22 Indonesia. Kehadiran Luke Xavier Kidd mengundang komentar dari Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Sumarji membantah bahwa Luke Xavier Kidd dipanggil ke Timnas U22 Indonesia. Sebelumnya pelatih Timnas U22 Indonesia, Sumarji, sudah mengumumkan 30 pemain yang dipanggil TC ke Jakarta. Dari 30 nama itu tidak ada Luke Xavier Kidd. Indra Syafri hanya memanggil 3 pemain diaspora yang berkarir di luar negeri. Mereka adalah Ivar Jenner, Mauro Zilstra, dan Dion Marks.
Adapun Luke Xavier-Kidd bermain bersama GS Iliopolis di Liga Yunani 2025-2026. Indra Syafri tampaknya tidak melirik pemain berusia 22 tahun itu meskipun berkarir di luar negeri.